Saya Imade Wijarasa. Saya Bulan Fitriani. Saya Fikri oleh para Sagim. Nah, jadi apa itu pertempuran medan area? Pertempuran medan area itu pertempuran perlawanan rakyat terhadap pihak sekutu di wilayah Medan, Sumatera Utara. Nah, pada tanggal 24 Agustus 1945, pemerintah kerajaan Belanda dan pemerintah kerajaan Inggris menyepakati Civil Affairs Agreement yang menyatakan bahwa Panglima Tentara Kependudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintahan Belanda. Nah, untuk mengantisipasi kedatangan kita dan sekutu, para pemuda membentuk suatu divisi, yaitu Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 13 September 1945. Di bawah pimpinan T.D. Kelly, pada tanggal 9 Oktober 1945, pendaratan pasukan sekutu yang diboncengi oleh pasukan Ika, yang dimana dia diam-diam berencana untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia pada saat itu. Awal mulanya pemerintahan Indonesia itu menghormati kedatangan mereka karena menghormati tugas mereka yang bertugas membantu para tawanan yang ditahan oleh Jepang. Terus hari setelah kedatangan sekutu dan Ika, tim dari RAPWI mendatangi kem-kem para tawanan karena ditugaskan untuk membantu membebaskan para tawanan dan dibawa ke Medan atas persetujuan Gubernur Muhammad Hasan. Tapi tanpa disangka-sangka, para tawanan itu malah langsung dibentuk menjadi batalion Kenil yang membuat para tawanan itu menjadi angkuh. Mereka merasa kalau mereka itu telah memenangi Perang Dunia Kedua. Insiden pertama itu terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 di kota Medan di salah satu hotel, di mana seorang penghuni merampas, bahkan menginjak-injak lencana merah putih yang digunakan oleh salah satu pemuda Indonesia. Nah, para pemuda lainnya yang mengetahui kejadian itu pun murka. Mereka menyerang hotel itu yang menyebabkan 96 orang luka-luka, di mana sebagian besarnya itu adalah pasukan Ika. Nah, pertempuran ini juga menjalar ke berbagai kota lainnya. Ada kota Pemantar Siantar dan Brastagi. Pada 18 Oktober 1945, setelah banyaknya insiden yang terjadi, sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat untuk menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Bahkan sekutu dan Ika juga melakukan berbagai aksi teror di kota Medan yang membuat persaingan semakin sengit antara sekutu dan para pemuda. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang bertuliskan data resmi wilayah Medan. Nah, peristiwa itu tuh melanggar kedaulatan serta menjadi tantangan bagi para pemuda. Para pemuda membalas aksi-aksi Ika dan sekutu yang membuat terjadinya konfrontasi. Pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan Ika berupaya untuk menghancurkan konsentrasi TKR, tapi usaha itu berhasil digagalkan. Bahkan pada saat yang bersamaan, para pemuda berhasil menghancurkan truk sekutu dan menculik seorang perwira Inggris yang membuat pimpinan Inggris yang saat itu, T.D. Kelly, marah dan kembali mengancam para pemuda untuk menembak mati mereka jika mereka tidak patuh. Pada bulan April 1946, sekutu berusaha mendesak pemerintahan rakyat Indonesia di Medan untuk keluar dari kota Medan, yang menyebabkan gubernur, wali kota, dan markas TKR itu dipindahkan ke Pematang Siantar, dan Inggris berhasil menguasai kota Medan pada saat itu. Pada tanggal 10 Agustus 1946, di tebing tinggi diadakan suatu pertemuan komandan-komandan pasukan yang berjuang di kota Medan. Nah, pertemuan ini menghasilkan sebuah komando, yaitu Komando Resimen Rakyat Medan Area. Pertempuran
berakhir pada tanggal 15 Februari 1947 setelah diperintahkan oleh Komite Gencatan Bersenjata untuk menghentikan kontak senjata, dan juga diadakan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk kota Medan. Nah, perundingan ini tuh berakhir pada tanggal 10 Maret 1947, di mana ditetapkan garis-garis demarkasi yang mengelilingi kota Medan dan koridor Medan Belawan. Panjang seluruhnya dari daerah yang dikuasai oleh Medan dan Sekutu dan juga daerah yang dikuasai oleh pasukan Indonesia itu 8,5 km. Dampak yang terjadi dari peperangan 2 tahun ini itu menyebabkan korban jiwa dan orang-orang luka-luka. Nah, 96 orang luka-luka dari peristiwa pertempuran di hotel itu sebagian besar dari Nika. Pertempuran ini juga menyebabkan lumpuhnya perekonomian di kota Medan pada saat itu, terganggunya perdagangan dan bisnis, infrastruktur yang rusak, dan juga menyebabkan ekonomi yang menurun pada masyarakat Medan akibat terjadinya ketidakstabilan ini. Dan sekian, itu aja presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.